Pernikahan Nisa dan Alif adalah kisah yang banyak orang dambakan. Sebuah hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan keyakinan yang sama. Mereka berdua adalah contoh bagi masyarakat sekitar, pasangan muda yang tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga dalam membina rumah tangga yang harmonis. Masyarakat sekitar seringkali memuji keduanya karena selalu tampak bahagia, penuh kedamaian, dan saling mendukung. Nisa, seorang guru agama yang dihormati, serta Alif, suaminya yang juga seorang guru agama yang penuh kasih dan integritas, memiliki kehidupan yang seolah sempurna. Di setiap kesempatan, Nisa selalu hadir dengan senyuman, memimpin pengajian, dan memberikan nasihat kepada para muridnya. Ia dikenal sebagai wanita yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga berhati lembut dan bijaksana. Sebagai seorang pengajar, Nisa adalah contoh nyata bagi para muridnya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai seorang istri, ia selalu mendukung suaminya dalam segala hal, dari urusan keluarga hingga pekerjaan. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Alif, suaminya, tidak kalah dihormati. Seperti Nisa, Alif juga seorang guru agama yang penuh dedikasi. Tak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi Alif juga hidup sesuai dengan ajaran yang ia sampaikan. Kasih sayangnya kepada Nisa terlihat jelas, selalu mendukung Nisa dalam setiap langkah yang diambilnya. Mereka sering kali menjadi panutan bagi banyak pasangan muda di lingkungan, mereka tampak bahagia, saling mencintai, dan penuh keharmonisan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, tidak ada yang bisa sepenuhnya tampak sempurna tanpa adanya ketegangan atau keretakan yang tak terlihat. Nisa dan Alif pun mulai merasakan gejolak yang tak terungkapkan, meskipun mereka berdua sama sekali tidak menyadari awal dari pergeseran itu. Ketika Nisa mulai pulang lebih larut dari biasanya, Alif mencoba untuk memahami, mungkin karena beban pekerjaan yang semakin banyak, atau kegiatan mengaji yang semakin padat. Alif adalah seorang suami yang penuh pengertian, selalu berusaha untuk memberi ruang dan memahami keadaan Nisa. Namun, semakin lama, rasa cemas mulai merayapi Alif. Ia mulai merasa ada yang berbeda dalam hubungan mereka. Nisa yang dulu selalu terbuka, kini mulai menghindar. Percakapan-percakapan ringan yang biasanya mengisi malam-malam mereka bersama, mulai terasa hambar. Nisa tampak menghindari pembicaraan tentang hal-hal pribadi mereka, dan setiap kali Alif mencoba untuk berbicara, ia merasakan ada tembok yang tak terlihat di antara mereka. Suasana di rumah mulai berubah, meskipun perubahan itu begitu halus dan sulit untuk dijelaskan. Sebagai seorang suami, Alif merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu hatinya. Ia berusaha untuk mencari alasan, mencoba mengerti keadaan Nisa. Tetapi, rasa curiga itu semakin berkembang, seiring dengan semakin seringnya Nisa datang terlambat dan semakin tertutupnya dirinya. Tidak ada yang bisa menjelaskan perubahan itu, kecuali perasaan yang semakin kuat bahwa ada yang disembunyikan. Puncaknya terjadi ketika Alif mendengar percakapan dari seorang teman yang memberitahukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Temannya menyebutkan bahwa ada desas-desus yang beredar mengenai kedekatan Nisa dengan seorang pria, Ustadz Adi, yang juga dikenal di kalangan mereka. Ustadz Adi, yang juga seorang guru agama, adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang. Ketulusan dan kesederhanaannya menjadikannya sosok yang sering dijadikan panutan, tetapi ada sisi lain dari Ustadz Adi yang tidak banyak orang tahu, sebuah sisi yang akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka semua. Alif merasa ragu, tapi di saat yang sama, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu dalam dirinya memberontak, merasakan adanya sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan biasa antara Nisa dan Ustadz Adi. Dan saat perasaan itu semakin membesar, Alif memutuskan untuk mengikuti Nisa, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, Alif memutuskan untuk mencari tahu. Dengan hati yang penuh kecemasan, ia mengikuti Nisa yang tampak pergi tanpa memberitahunya kemana. Nisa yang biasanya selalu mengabarkan kegiatan sehari-harinya, kali ini tampak berbeda. Ia pergi dengan cepat, mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya,
seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Alif mengikutinya dari kejauhan, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Tanpa diduga, Nisa berhenti di sebuah kafe yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Di sana, Alif melihat sosok yang telah mengganggu pikirannya, Ustadz Adi. Mereka berdua duduk bersama di meja yang terletak di sudut kafe, berbicara dengan akrab, dan meskipun mereka tampak tidak berbicara dengan suara keras, ada sesuatu dalam bahasa tubuh mereka yang membuat hati Alif semakin curiga. Alif merasa jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berbicara dengan begitu akrab. Bahkan, dalam satu momen yang begitu jelas terlihat, Ustadz Adi meletakkan tangannya di bahu Nisa dengan penuh kehangatan. Sebuah isyarat yang jelas menunjukkan adanya kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan antara dua orang yang bersahabat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan dalam diri Alif, antara rasa cemas, marah, dan kecewa. Alif mencoba untuk menahan perasaannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya kebetulan, bahwa mungkin saja Nisa hanya merasa nyaman berbicara dengan seseorang yang juga seprofesi. Tetapi, ada sesuatu dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka saling memandang, yang membuat perasaan cemas itu semakin besar. Saat Nisa beranjak dari tempat duduk, Alif tidak bisa menahan diri lagi. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas perasaannya. Malam itu, ketika Nisa pulang, suasana di rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang begitu tebal, hampir bisa dirasakan oleh setiap orang yang berada di sana. Nisa tampak tidak seperti biasanya, ia menghindari kontak mata dan terlihat sangat cemas. Ia mencoba tersenyum, tetapi itu adalah senyuman yang tampak dipaksakan. Ada sesuatu yang tersembunyi, dan Alif merasa sangat jelas bahwa ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam hati Alif. Saat itu, ia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang akan merubah jalan hidup mereka selamanya. Suasana rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa seperti sebuah rumah yang kosong. Ketegangan yang terasa seolah menekan seluruh isi rumah. Alif tidak bisa lagi menyembunyikan rasa curiganya. Semua pertanyaan yang mengganjal dalam pikirannya kini mulai terjawab, meskipun jawabannya begitu menyakitkan. Setelah malam itu Alif mencoba bersabar. Mencoba berpikir positif jika tidak terjadi apa-apa antara Nisa dan Ustadz Adi. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hati Alif. Di suatu malam Alif merasa ada yang berbeda. Alif duduk di meja makan, menatap kosong pada makan malam yang sudah terhidang di depannya. Nisa, istrinya yang biasanya sudah berada di rumah pada jam ini, masih juga belum pulang. Biasanya, setelah mengaji atau mengajar, ia akan langsung pulang, tetapi malam ini, ada sesuatu yang tidak biasa. Perasaan yang mengganggu hati Alif semakin besar seiring berjalannya waktu. Ada yang mengganjal di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, namun cukup kuat untuk membuatnya merasa cemas. Alif mengalihkan pandangannya ke jam dinding di ruang tamu. Sudah lewat 1 jam dari waktu yang biasanya Nisa pulang. Dia sudah mencoba menghubungi Nisa beberapa kali, tapi teleponnya hanya berdering tanpa ada yang mengangkat. Hal itu semakin membuatnya gelisah. Nisa adalah wanita yang selalu menjaga komunikasi. Tak ada alasan untuk mengabaikan panggilan telepon atau pesan singkat dari suaminya. Ketika hubungan mereka yang tampak sempurna mulai berubah seperti ini, Alif merasakan sebuah ketegangan yang semakin meningkat. Dengan perasaan cemas, Alif memutuskan untuk mencari tahu. Ia meraih jaket yang tergantung di dekat pintu dan berjalan keluar rumah. Hatinya diliputi kecemasan yang tak terbendung. Ada sesuatu yang ia rasakan, perasaan curiga yang terus tumbuh sejak beberapa minggu terakhir, meski ia berusaha keras untuk menyangkalnya. Nisa bukan tipe wanita yang suka keluar malam atau menghabiskan waktu di luar rumah tanpa memberi penjelasan. Tetapi belakangan ini, entah mengapa, Nisa menjadi semakin tertutup. Terkadang, saat Alif mencoba berbicara tentang hari-harinya, Nisa akan lebih memilih diam atau menghindar.
Ketegangan yang terpendam di dalam rumah mereka semakin terasa. Perubahan kecil yang awalnya tidak ia sadari kini semakin jelas dan itu membuat Alif merasa ada yang tidak beres. Alif melangkah cepat di sepanjang jalan, matanya terus melirik ke sekitar, berharap bisa melihat sosok Nisa. Ia tidak tahu kemana harus mencari, tetapi instingnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi malam itu. Perasaan yang menggerogoti hatinya semakin besar, seolah ia sudah tahu apa yang akan ditemui, meski ia berusaha keras untuk menahan perasaan itu. Setelah berjalan beberapa blok, ia melihat sebuah mobil parkir di ujung jalan. Alif mengenali mobil itu. Itu adalah mobil Ustadz Adi. Ustadz Adi, pria yang beberapa minggu lalu mulai sering berinteraksi dengan Nisa, menjadi sosok yang semakin mengganggu pikiran Alif. Meski Ustadz Adi dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati di lingkungan mereka, seorang ustadz yang baik, berbudi luhur, dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan, ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang terasa tidak biasa. Pada awalnya, Alif berusaha meyakinkan dirinya bahwa perasaannya hanya perasaan cemburu semata. Tidak lebih dari itu. Namun, malam ini, dia merasa bahwa perasaan cemas itu bukan tanpa alasan. Alif terus mengamati mobil itu dari kejauhan, matanya tertuju pada pintu mobil yang sedikit terbuka. Dia melihat bayangan dua orang di dalamnya, tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka. Hati Alif semakin berdegup kencang. Ia tidak bisa hanya berdiri di sana dan menebak-nebak. Ia harus memastikan semuanya. Dengan langkah yang semakin cepat, Alif mendekati mobil tersebut. Ketegangan semakin memuncak di dalam dirinya. Ketika ia tiba di dekatnya, pandangannya tertuju pada dua sosok yang sudah cukup dikenal, Nisa dan Ustadz Adi. Mereka duduk di dalam mobil, berbicara dengan akrab. Sesekali mereka tertawa, berbagi cerita dengan cara yang membuat Alif merasa tidak nyaman. Namun yang membuat Alif semakin terperanjat adalah ketika Ustadz Adi, tanpa rasa canggung, meletakkan tangannya di bahu Nisa, menyentuh pipi dan bibir Nisa yang tipis. Sebuah isyarat yang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Sesuatu dalam diri Alif pecah. Hatinya terasa robek. Ia tahu bahwa saat itu juga, sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati berkecamuk dalam dada Alif. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di dalam mobil itu, mereka berbicara begitu dekat, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa cemburu, ketidakpercayaan, dan kebingungan, membuat dirinya seolah terjebak dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Tanpa berpikir panjang, Alif mendekati mobil itu dan mengetuk kaca jendela dengan keras. Suara ketukan itu memecah keheningan malam, membuat Nisa dan Ustadz Adi terkejut. Alif bisa melihat bagaimana ekspresi terkejut mereka berubah menjadi canggung. Mereka berdua tampak kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Mas, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," suara Nisa bergetar saat ia berusaha membuka pintu mobil. Alif berdiri di sana, tidak bisa menahan perasaan amarahnya. Ia menatap mereka berdua dengan mata yang penuh kekecewaan. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya serak, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Nisa tampak terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab, hanya menggigit bibir bawahnya, tampak bingung dan terkejut. Di sisi lain, Ustadz Adi hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung Alif. "Jelaskan sekarang juga, Nisa. Apa hubunganmu dengan dia?" tanya Alif, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. Rasa sakit hati yang begitu dalam terasa membekas, membuat dirinya hampir tidak mampu berdiri. Nisa mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu terasa kosong. "Alif, maafkan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Alif tidak bisa lagi mendengarkan penjelasan itu. Semua yang ia dengar terasa seperti angin yang berlalu begitu saja. Kata-kata itu tidak bisa menenangkan hatinya. Setiap detik yang berlalu semakin menguatkan perasaan dikhianati yang ia rasakan. Tidak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa istrinya,
yang selama ini ia percayai sepenuhnya, ternyata memiliki hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan dengan Ustadz Adi. Alif menatap mereka berdua dengan penuh amarah. Suara hatinya berteriak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Kecewa, dikhianati, itu adalah perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang bahkan lebih menyakitkan daripada kemarahan itu sendiri. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini ia anggap sebagai teman hidup, sebagai pasangan yang setia, malah memilih untuk berkhianat dengan pria lain, meskipun pria itu adalah seorang yang ia anggap baik dan terhormat. Keributan yang terjadi itu menarik perhatian orang-orang yang berada di sekitar tempat parkir. Beberapa orang mulai mendekat, menyaksikan kejadian itu. Mereka terkejut, beberapa mulai mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Tak lama, video tersebut tersebar dengan cepat di media sosial. Nama Nisa dan Alif, yang sebelumnya dikenal sebagai pasangan yang sempurna, kini menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Masalah ini tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan reputasi mereka di mata masyarakat. Alif merasa seperti dunia ini berputar begitu cepat, mengubah segalanya dalam sekejap. Dia tidak hanya kehilangan kepercayaan pada istrinya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Perasaan malu, marah, dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa yang terjadi malam itu, dengan cara yang sangat tiba-tiba, mengubah hidup mereka selamanya. Nisa, yang mencoba menjelaskan, tidak lagi bisa menemukan kata-kata yang tepat. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Meski ia mencoba menjelaskan bahwa semuanya bukanlah seperti yang dipikirkan Alif, hatinya tahu bahwa tidak ada penjelasan yang cukup kuat untuk menghapus rasa sakit yang kini menguasai perasaan suaminya. Di sisi lain, Ustadz Adi yang biasanya terlihat begitu bijaksana dan penuh wibawa, kini hanya bisa menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan yang telah ia buat. Keheningan yang begitu pekat terasa di antara mereka bertiga, seolah waktu berhenti sejenak, memberikan ruang bagi perasaan yang tak terungkapkan. Namun, keributan itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka. Alif, yang merasa hancur, harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kepercayaan dan cinta yang ia bangun selama bertahun-tahun mungkin telah hancur hanya dalam semalam. Kehidupan Nisa dan Alif yang dulu tampak sempurna, kini perlahan runtuh. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah tak hanya hidup mereka, tetapi juga pandangan mereka terhadap cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan kebahagiaan, namun berakhir dengan rasa sakit yang mendalam, yang tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua, tetapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Keesokan harinya, hidup Nisa dan Alif berubah begitu drastis. Kejadian malam itu, keributan yang terekam dan tersebar luas di media sosial, menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka bangun bersama. Kehidupan yang tampak sempurna kini terasa rapuh dan hancur, seakan dibawa oleh angin topan yang tak terduga. Nisa, seorang guru agama yang dulu dihormati, kini menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kota. Warga yang sebelumnya memandangnya dengan penuh hormat mulai menjauh. Mereka yang dulu mencari nasihat darinya kini hanya menatapnya dengan pandangan sinis. Murid-murid yang dulu mendengarkan ceramahnya dengan penuh perhatian kini menghindarinya. Semua yang dulu dibangun dengan penuh keyakinan dan integritas kini hanya tinggal kenangan pahit. Di luar rumah mereka, Nisa merasakan begitu banyak mata yang menghakimi. Ada bisik-bisik yang terdengar di setiap sudut, kata-kata tajam, kritik, dan tuduhan yang datang tanpa henti. Nisa merasa seperti asing di dunia yang dulu ia kenal dengan begitu baik. Bahkan para tetangga yang dulu menghormatinya kini enggan berinteraksi. Setiap kali ia melangkah keluar, ia merasa seolah-olah dirinya adalah objek perhatian yang sangat tidak diinginkan. Alif, suaminya, adalah orang yang paling sulit untuk ia hadapi. Tidak seperti sebelumnya, ketika Alif selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang, kini Nisa merasa seperti seorang wanita asing di mata suaminya. Mata Alif yang dulu penuh cinta kini hanya dipenuhi kebekuan dan kekosongan. Setiap kali Nisa mencoba berbicara atau meminta penjelasan, Alif selalu menghindar.
Rasa cemburu dan marah yang menggerogoti hatinya terlalu besar untuk bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa sakit itu lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, ketika Nisa kembali ke rumah, Alif sudah duduk di meja makan, tampak sangat berbeda. Wajahnya yang dulu lembut kini keras, penuh penolakan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Alif menatap Nisa dengan mata yang kosong. Nisa merasa seperti ada jurang yang semakin dalam di antara mereka, sesuatu yang tak bisa diabaikan lagi. Mereka yang dulu begitu dekat, kini merasa terpisah oleh sebuah dinding yang tak terlihat. Setiap kata yang terucap terasa seperti pedang yang menancap di hati mereka berdua. Nisa mencoba membuka pembicaraan, "Mas, aku mohon, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku telah salah, tetapi aku ingin menjelaskan." Namun, Alif hanya mengangkat tangannya, menandakan bahwa ia tidak ingin mendengar apapun lagi. Suasana di rumah mereka begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang semakin terasa bising. Nisa merasa semakin terhimpit oleh rasa bersalah yang tidak bisa ia lepaskan. Setiap kali ia mencoba mendekati Alif, hatinya terasa semakin sakit. Alif tidak bisa lagi melihatnya dengan pandangan yang sama seperti dulu. Seperti ada tembok yang tak bisa dihancurkan, memisahkan mereka, meskipun mereka duduk begitu dekat satu sama lain. Alif tidak menganggap penjelasan Nisa penting lagi. Hatinya sudah terkunci rapat, tertutup oleh rasa kecewa dan sakit yang dalam. Apa yang terjadi malam itu, kejadian yang merusak segalanya, terlalu besar untuk bisa dilupakan. Bahkan jika Nisa meminta maaf 1000 kali pun, apakah itu cukup untuk mengembalikan rasa hormat yang dulu ia miliki untuknya? Mungkin, yang lebih buruk lagi, adalah rasa harga diri Alif yang kini hancur berantakan. Pada pagi berikutnya, Alif memilih untuk pergi lebih awal, menghindari kehadiran Nisa di rumah. Ia pergi tanpa berkata sepatah kata pun, seolah tidak ada apa-apa yang perlu dijelaskan lagi. Nisa hanya bisa berdiri diam, menatap kepergian suaminya dengan perasaan hampa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa bersalah yang menyesakkan dadanya semakin besar. Ia merasa telah kehilangan segalanya, tidak hanya suaminya, tetapi juga dirinya sendiri. Di sisi lain, Ustadz Adi, yang juga terlibat dalam peristiwa malam itu, juga merasakan dampak yang sangat besar. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang dihormati dan dianggap sebagai teladan dalam masyarakat. Ia adalah seorang ustadz yang banyak diundang untuk memberi ceramah, memberikan nasihat, dan menjadi panutan. Namun, setelah video itu tersebar, semua itu berubah dalam sekejap. Nama baiknya yang selama ini dibangun dengan susah payah kini hancur. Ustadz Adi tidak hanya kehilangan reputasinya di masyarakat, tetapi juga di dalam keluarganya sendiri. Istrinya, yang dulu selalu mendukung dan mengaguminya, kini menatapnya dengan kekecewaan. Anak-anaknya yang selalu bangga dengan sosok ayah mereka kini merasa malu. Meskipun ia berusaha membela dirinya, ia tahu bahwa kata-kata tidak bisa mengubah kenyataan. Dalam hati, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Bagaimana bisa ia, seorang yang dihormati di masyarakat, terjerumus dalam godaan seperti ini? Ia mencoba untuk berbicara dengan keluarganya, meminta maaf, dan berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanyalah sebuah kesalahan, namun tak ada yang bisa mengubah pandangan mereka. Ustadz Adi merasa seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Reputasinya hancur, keluarganya terpecah, dan hatinya penuh penyesalan yang tak berkesudahan. Malam itu, setelah kejadian tersebut, Nisa terbaring di tempat tidurnya, mencoba mencari cara untuk menghapus rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melukai orang yang paling ia cintai, dan sekarang, ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Ketika ia memikirkan tentang Alif, ada perasaan yang datang begitu kuat, rindu, penyesalan, dan ketakutan akan kehilangan selamanya. Apa yang telah ia lakukan bersama Ustadz Adi tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Nisa merasakan sebuah pengakuan yang tak bisa ia hindari. Ia merasa terjebak dalam kebuntuan emosional yang begitu dalam.
Ada bagian dalam dirinya yang merasa terpenuhi oleh sesuatu yang telah hilang begitu lama. Kehangatan, perhatian, cinta, sesuatu yang ia rasakan hilang dari pernikahannya dengan Alif selama beberapa waktu terakhir. Alif, yang dulu selalu penuh kasih sayang, kini terlihat dingin dan tidak peduli. Kehidupan rumah tangga mereka terasa monoton dan tanpa cinta. Dalam kelemahan itu, Ustaz Adi datang dengan tawaran yang tampaknya mengisi kekosongan itu. Tetapi setelah semuanya terjadi, Nisa menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Perasaan yang dulu ia rasakan sebagai sesuatu yang terpenuhi, dengan Ustadz Adi kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu semakin mengingatkannya akan betapa besarnya kesalahan yang telah ia lakukan. Jika Alif memaafkannya, apakah mereka bisa kembali seperti dulu? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Nisa. Bahkan jika ia meminta maaf dengan tulus, apakah perasaan Alif bisa berubah? Apakah ia bisa menerima pengkhianatan yang telah terjadi begitu dalam? Atau, akankah Nisa hanya menjadi bayangan dari wanita yang dulu ia cintai, yang kini hanya menyesali perbuatannya, tanpa bisa lagi memperbaiki apa yang telah rusak? Malam itu, Nisa menangis dalam kesendirian. Ia tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan Alif, tetapi juga dirinya sendiri. Ia harus menerima kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa membatalkan kesalahan yang telah ia buat. Hanya ada satu hal yang pasti, kesedihan dan penyesalan yang tak terhingga. Hari-hari berlalu, dan setiap detik terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Bagi Nisa dan Alif, hidup mereka kini lebih seperti rutinitas yang tiada henti, penuh penyesalan dan kesedihan yang mengakar dalam hati. Alif yang dulu begitu penuh semangat untuk mengajar kini tampak lelah, tidak lagi punya semangat untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Matahari pagi yang biasa menyinari harinya kini tampak pudar, dan tiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Sebagai seorang guru agama, Alif selalu berusaha menjadi teladan, namun di hadapan cermin rumah tangganya, ia merasa dirinya bukan lagi sosok yang pantas untuk dihormati. Di sisi lain, Nisa merasakan dampak yang jauh lebih mendalam. Ia merasa seperti terasingkan dari dunia yang pernah ia kenal. Sebagai seorang wanita yang dulu dihormati di kalangan masyarakat, kini ia hanya menjadi bahan gosip dan bisik-bisik. Murid-murid yang dulu duduk dengan tekun di hadapannya kini menghindar, dan para tetangga yang dulu sering bersilaturahmi kini menyembunyikan diri. Di jalanan, Nisa selalu merasakan pandangan orang-orang yang menilai dirinya lebih sebagai pelaku dosa daripada seorang wanita yang penuh penyesalan. Setiap pagi, ketika ia berjalan keluar rumah, Nisa merasa dirinya bukan lagi bagian dari komunitas yang dulu sangat ia cintai. Setiap tatapan orang yang lewat, setiap bisik-bisik di belakangnya, terasa seperti duri yang menusuk jantungnya. Mungkin, ini adalah akibat dari perbuatannya. Mungkin, karma sudah datang menjemputnya lebih cepat dari yang ia duga. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya bersama Ustadz Adi tidak hanya merusak pernikahannya dengan Alif, tetapi juga menghancurkan segala yang pernah dibangun dalam hidupnya. Di dalam rumah, keadaan tidak jauh lebih baik. Nisa dan Alif tinggal dalam keheningan yang begitu mencekam. Tidak ada lagi kata-kata penuh kasih, tidak ada lagi senyum manis yang saling dipertukarkan. Setiap percakapan terasa seperti sebuah kewajiban yang harus dilakukan, bukan lagi sebuah ungkapan rasa cinta yang dulu begitu tulus. Alif seringkali menghindari Nisa, memilih menghabiskan waktu di luar rumah atau duduk lama di depan televisi, seolah berusaha mengalihkan pikirannya dari kenyataan yang terlalu berat untuk diterima. Malam-malam mereka terasa semakin panjang. Nisa sering terjaga di tengah malam, merenung dalam gelap, mencoba mencari jawaban atas segala yang telah terjadi. Namun, semakin ia merenung, semakin ia merasa hampa. Hatinya terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali. Alif, meskipun masih berada di sampingnya, kini hanya menjadi bayangan dari pria yang dulu ia cintai. Cinta itu kini berubah menjadi kebencian yang tersembunyi dalam keheningan. Namun, kehidupan tidak pernah berhenti menguji.
Suatu malam, Nisa menerima kabar yang membuatnya terkejut. Ustaz Adi, pria yang telah mengisi kekosongan dalam hidupnya beberapa waktu lalu, kini terlibat dalam kecelakaan yang sangat parah. Kabar tersebut datang begitu mendalam, membuat Nisa merasa cemas namun sekaligus bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah ia harus pergi menemuinya di rumah sakit, ataukah lebih baik ia membiarkan semuanya berjalan sesuai takdir. Kecelakaan itu mengingatkan Nisa pada banyak hal, terutama perasaan bersalah yang masih membelenggunya. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, namun di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, kebingungan. Perasaan penyesalan yang terus menghantui tak bisa membuatnya berhenti berpikir tentang Ustadz Adi. Meskipun ia tahu bahwa ia harus menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pria itu, hatinya tetap terpecah antara kewajiban untuk menjenguk dan rasa takut akan perasaan yang mungkin muncul kembali. Alif, yang sudah mengetahui kabar tersebut, merasakan hal yang berbeda. Bagi Alif, ini adalah sebuah peringatan. Sebuah cara hidup mengingatkan dirinya bahwa segala perbuatan, baik atau buruk, pasti akan membawa akibat. Ia melihat kecelakaan itu sebagai bentuk karma, sebuah hukum alam yang tak bisa dihindari. Alif, meskipun hatinya penuh dengan rasa cemburu dan amarah terhadap Nisa, juga merasakan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan Nisa bersama Ustadz Adi akan membawa akibatnya, dan mungkin inilah saatnya. Namun, meskipun ada rasa puas dalam hatinya melihat hukum karma bekerja, Alif juga tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Bagaimanapun, Ustadz Adi adalah orang yang dulu ia hormati, seorang teman, dan bahkan seorang rekan dalam dakwah. Alif tidak bisa sepenuhnya membenci orang yang satu ini. Ia merasa bingung, apakah yang terjadi pada Ustadz Adi adalah suatu bentuk keadilan, ataukah hanya sebuah tragedi yang harus diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka. Nisa merasa terperangkap dalam perasaan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa bahwa Ustadz Adi adalah bagian dari masa lalunya yang sudah seharusnya ditinggalkan. Tetapi, di sisi lain, perasaan bersalah yang terus menghantuinya membuatnya merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Ia ingin pergi melihat Ustadz Adi, mengungkapkan penyesalan dan memohon maaf atas apa yang telah mereka lakukan bersama. Namun, saat yang sama, ia merasa bahwa Alif tidak akan bisa memaafkan apa yang telah terjadi, bahkan jika ia mencoba menjelaskan semuanya. Seiring berjalannya waktu, hidup Nisa semakin terpuruk. Ia menerima kenyataan bahwa ia tidak hanya kehilangan cintanya, tetapi juga pekerjaannya sebagai guru agama. Reputasinya yang tercemar membuatnya dipecat dari sekolah tempat ia mengajar. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Ia tidak hanya kehilangan status sosialnya, tetapi juga identitasnya sebagai seorang wanita yang dahulu dihormati. Setiap kali ia mencari pekerjaan lain, pintu-pintu itu selalu tertutup rapat. Rasanya seperti dunia ini menutup jalan untuknya, dan ia hanya bisa diam, menerima semua ini sebagai hukuman yang harus dijalani. Alif, meskipun masih mencintai Nisa, merasa bahwa ia tidak bisa lagi menerima kenyataan yang ada. Cinta itu, yang dulu membuatnya merasa hidup, kini hanya menjadi beban yang semakin berat. Setiap kali ia melihat Nisa, ia tidak hanya melihat wanita yang telah mengkhianatinya, tetapi juga wanita yang kini terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak ada akhirnya. Kehidupan mereka kini adalah sebuah perjalanan yang terputus. Alif yang dulunya penuh semangat kini hanya berjalan tanpa arah. Nisa, yang dulu merasa penuh dengan kasih sayang, kini merasakan kehampaan yang mendalam. Mereka berdua seperti dua jiwa yang terjebak dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan dosa, berusaha mencari cara untuk keluar, tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Sampai pada akhirnya, Nisa memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Adi di rumah sakit. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berat, dan mungkin ini akan menjadi langkah terakhir untuk mencoba mengakhiri babak gelap dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun Ustadz Adi mungkin tidak pernah bisa memaafkannya,
dirinya sendiri harus belajar untuk menerima kenyataan dan melangkah maju. Tetapi, apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah kehidupan mereka bisa kembali ke jalan yang benar, ataukah mereka akan terus terperangkap dalam kebencian dan penyesalan? Saat Nisa melangkah ke ruang rumah sakit, ia menyadari bahwa jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Tidak ada yang bisa menghapus kesalahan masa lalu, dan tak ada yang bisa mengubah takdir mereka. Yang pasti, mereka harus menghadapi kenyataan itu. Akhirnya Nisa memutuskan untuk keluar dari rumah. Nisa kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan dirinya. Nisa menyesal akan perbuatan yang telah dia lakukan. Dia tidak hanya menghancurkan keluarganya tapi juga keluarga Ustadz Adi. Kini, hanya ada penyesalan dan kata maaf yang bisa Nisa lakukan. Sudah berbulan-bulan lamanya sejak peristiwa yang mengguncang hidup Nisa dan Alif, namun bayangan dari hari-hari itu masih menghantui mereka berdua. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap kenangan terasa lebih tajam, dan meski waktu terus berjalan, perasaan yang terpendam di dalam hati mereka tak kunjung hilang. Keduanya kini terjebak dalam labirin penyesalan, saling terpisah oleh luka yang tak mudah untuk sembuh. Nisa masih ingat dengan jelas malam itu, malam ketika semuanya mulai berantakan. Ketika ia dengan sepenuh hati mengkhianati cinta dan kepercayaan Alif, yang selama ini selalu memberikan segalanya untuknya. Ketika ia merasakan kesepian yang begitu dalam, dan menemukan penghiburan dalam pelukan orang lain, Ustadz Adi, yang tak hanya menjadi teman sejawat dalam dakwah, tetapi juga menjadi seseorang yang mengisi ruang kosong di hatinya. Namun, kini semuanya sudah berubah. Nisa menatap dirinya sendiri di cermin dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi mengenali wanita yang berdiri di hadapannya itu. Wanita yang dulu dihormati, yang menjadi panutan banyak orang, kini hanya tinggal kenangan. Semua yang ia miliki, cinta, kehormatan, masa depan, telah hancur berkeping-keping. Ia telah kehilangan segalanya dalam sekali langkah yang salah. Dan kini, setelah berbulan-bulan hidup dalam penyesalan yang tak terhingga, Nisa memutuskan untuk kembali kepada Alif. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus semua yang telah terjadi, namun ia merasa bahwa ia harus mencoba. Harapan kecil itu masih menyala di dalam dirinya. Mungkin, jika ia datang dengan sepenuh hati, meminta maaf, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam, ia bisa memperbaiki hubungan yang hancur. Mungkin, Alif, suaminya yang dulu begitu penuh kasih sayang, masih bisa memberikan kesempatan kedua. Nisa menatap pintu rumah Alif yang tertutup rapat. Ia merasa takut, gemetar, namun juga penuh tekad. Setiap langkah menuju rumah itu terasa sangat berat, seolah setiap kakinya terikat oleh kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Ketika akhirnya ia berdiri di depan pintu rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis itu, ia merasa terhimpit oleh perasaan campur aduk. Antara harapan dan rasa takut yang tak tertahankan. Dengan gemetar, ia mengetuk pintu. Detak jantungnya semakin cepat. Tak lama, pintu terbuka, dan di depan sana, berdiri Alif. Sosoknya kini tampak berbeda. Alif yang dulu penuh dengan kehangatan dan cinta, kini tampak lebih dingin, lebih tegas. Matanya tidak lagi memancarkan rasa kasih, melainkan ketegasan yang tajam. Nisa, kata Alif, suaranya datar, tak ada emosi yang tersisa. Apa yang kau cari di sini? Nisa terdiam, kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan, saat di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari segala perbuatannya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, Alif, aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu, aku telah mengkhianatimu. Aku tahu, aku telah menghancurkan segalanya. Tapi, aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali, jika kau masih memberiku kesempatan. Alif menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini tampak kosong, penuh kekecewaan. Ia diam sejenak, seolah menimbang setiap kata yang baru saja Nisa ucapkan. Lalu, dengan perlahan, ia menggelengkan kepalanya. Nisa, katanya dengan suara yang lebih rendah, penuh penekanan. Aku sudah terlalu banyak terluka.
Aku sudah cukup merasakan sakitnya. Aku sudah cukup menanggung rasa kecewa yang kau berikan. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa membuka pintu hatiku untukmu lagi. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Nisa merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Kata-kata Alif terasa seperti palu yang menghantam jantungnya. Ia berdiri terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Air mata menggenang di matanya, namun ia berusaha menahannya. Semua usaha dan harapan yang ia bangun seakan runtuh dalam sekejap. Aku tahu, aku tak pantas untukmu lagi, ujar Nisa, suaranya bergetar. Tapi Alif, aku benar-benar menyesal. Aku sudah merusak semuanya. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin hidup denganmu lagi, meskipun aku tahu itu tak akan mudah. Alif menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan menutup pintu dengan lembut namun tegas. Nisa hanya berdiri di sana, bingung dan hancur. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua sudah terlambat. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Nisa. Ia mencoba untuk melanjutkan hidup, namun setiap langkah terasa hampa. Dunia luar tak lagi ramah baginya. Ia tidak hanya kehilangan Alif, tetapi juga kehormatan dan reputasinya. Keluarganya menjauhinya, teman-temannya menghindarinya, dan pekerjaan yang dulu ia cintai kini tak lagi dapat ia gapai. Reputasinya sebagai seorang guru agama telah tercemar, dan tidak ada yang ingin memberinya kesempatan kedua. Pekerjaan yang dulu ia anggap pasti, kini lenyap begitu saja. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga yang mendukung, ia terjerat dalam kesulitan ekonomi yang semakin parah. Di sisi lain, Ustadz Adi, yang selamat dari kecelakaan parah beberapa bulan sebelumnya, juga tidak dapat kembali ke kehidupan yang dulu ia kenal. Reputasinya yang dulu dihormati kini hancur lebur. Ia tidak lagi menjadi sosok yang diidolakan banyak orang, melainkan menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Hidupnya penuh dengan penyesalan yang tak terucapkan. Meski ia berusaha untuk memperbaiki keadaan, kenyataan berkata lain, hidupnya kini lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka semua, Nisa, Alif, dan Ustadz Adi, kini berada di tempat yang sama, terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Setiap keputusan yang mereka buat, entah itu benar atau salah, akan mengarah pada suatu akibat yang tak terelakkan. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk setiap kesalahan yang mereka perbuat. Dan meskipun pelajaran itu datang terlambat, mereka semua akhirnya belajar bahwa dalam setiap kesalahan, ada pelajaran yang tak ternilai harganya. Namun, terkadang, pelajaran itu datang dengan cara yang sangat pahit, yang tak bisa diubah lagi. Nisa duduk di pojok kamar, menatap kosong keluar jendela. Air matanya jatuh tanpa henti, namun ia tahu, sudah tidak ada lagi yang bisa memperbaiki semuanya. Ia telah kehilangan segalanya, dan sekarang, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ia akan bisa memaafkan dirinya sendiri, meskipun itu sangat sulit. Alif, yang kini menjalani hidupnya dengan lebih tenang, tahu bahwa meskipun ia telah memaafkan, ia tak akan pernah kembali ke masa lalu. Ia telah berubah, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih fokus pada pekerjaannya, dan lebih mandiri. Tapi, rasa sakit itu akan selalu ada, sebagai pengingat bahwa cinta yang hancur tak bisa lagi diperbaiki. Kehidupan mereka, dulu penuh dengan harapan, kini hanya penuh dengan bayang-bayang penyesalan. Begitulah, kehidupan mereka berakhir, sebuah akhir yang menyedihkan, penuh dengan luka yang tak akan pernah sembuh.